aku sekarang sedang berada di rumahnya seorang yang sangat berprestasi, yaitu Lalu Muhammad Zohri, seorang sprinter asal Lombok yang menjadi juara dunia junior di Finlandia. Coba kita simak kesehariannya seperti apa ya. Come on. Nah, ini guys, rumahnya Lalu Muhammad Zohri. Oh, tenang sekali di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan Mas Zohri? Iya. Ini? Yes. Oh, alah. Ternyata saudara-saudara, walaupun udah jadi tokoh yang sangat dikenal, sangat populer di Indonesia, beliau ini masih sangat bersahaja banget. Coba lihat nih, kerenan saya. Tapi luar biasa rumahnya, megah. Boleh saya buka jaket, panas banget ya? Siap, nggak apa-apa. Slow aja. Siap. Aduh, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Enggak, maksud saya terkait sama situasi COVID nih. Latihannya jadi gimana tuh? Ya latihannya sih nggak maksimal lah. Nggak maksimal Soalnya ya? di sini juga nggak ada lapangan atletik sih. Saya sih biasanya latihan Ada tapi mungkin nggak standar ya. ada sih ada, cuman di Mataram. Kalau Ya. di sini sih banyakan lapangan bola. Berarti latihannya di lapangan bola. Saya kadang-kadang sana Atau di kalau pantai? jogging. Saya kebanyakan di pantai. Oh latihannya. gitu. Padahal kan program-program latihannya kan butuh latihannya di track ya. Iya betul di track. Gimana dong nih? Ya. Target di bawah 10 detik tuh. Ya mau gimana lagi? Semenjak Kenapa nggak stay di Mataram yang ada lapangan atletiknya aja? kemarin kan sebelum ini apa namanya? Sebelum Covid tuh memang kumpul di Mataram. Cuman Mataram. sementara waktu gara-gara Covid nih dipulangin sementara. Latihan mandiri lah. Oh gitu. Nggak tahu sampai kapan ya? Nah, nggak tahu sampai kapan. Astaga. Saya berharap banget loh tadinya tuh tahun ini tuh bisa tembus di bawah 10 detik tuh. Targetnya di bawah 10 detik itu kapan tuh? Ya, sebenarnya sih tahun-tahun ini. Tahun ini ya. Cuman kan ya apalagi sekarang juga latihannya nggak maksimal. Optimis ya, tapi bisa di bawah 10 detik. Harus. Bisa ya? Harus. Pasti bisa. Saya tuh kan ya sama lah kayak masyarakat Indonesia pada umumnya itu kan. Jadi pertama kali dengar ada orang Indonesia yang juara dunia junior atletik, itu kan orang paling bergengsi itu ya di atletik ya 100 meter. Itu saya tuh excited banget gitu dah. Bangga banget itu. Apalagi terus tahu kalau itu orang Lombok gitu kan. Iya. Wih, yang bener nih gitu kan. Karena selama ini kan yang dikenal sebagai penghasil jago-jago atletik di Indonesia itu kan kalau nggak orang NTT, Jawa Barat ya. Kalau dari NTB sih ya sprinter aja sih yang Sprinter. terkenalnya memang. Ya akhir-akhir ini banyak atlet-atlet NTB di atletik tuh yang jago-jago ya. Iya. Alhamdulillah sih masih. Kenapa tuh bisa gitu tuh? Kenapa banyak atlet dari NTB yang berprestasi sekarang atletik? Kalau memang di sprinter, kebanyakan sih di sprinter kalau atlet-atlet NTB yang berprestasi. Itu sih pertamanya memang dari ini para peliar gitu. Oh. Rata-rata para peliar semua kalau sprinter NTB yang di Jakarta itu. Yang puasa itu masa belum tahu. Yang itu dah. Oh. Rata-rata semua. Oh gitu, iya ya. Saya mau ngurut dulu nih prestasinya nih. Sebelum jadi juara dunia di Finland, di kota apa tuh saya lupa. Nah, Helsinki apa? Helsinki ya. Kayaknya sih kalau lupa. Nanti kita googling lah ya. Dia yang kesana dia lupa coba, astaga. Udah lama soalnya. 2018 ya. Iya. Waktu itu 10,18. 18. Waktu itu masih belum memecahkan rekornya Suryo Agung Wibowo. Belum. Rekornya Mas Suryo waktu itu 10,17 ya. Iya. Aduh, 0,1 ya. Nah, terus selang berapa bulan, kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan ya, Iya, pas pecah rekor di Golden Grand Prix di Jepang itu, Osaka tuh. Pas saya pecah rekor sih di Doha dulu.
10-15 Oh, pecah rekor dulu. Itu kejuaraan apa tuh? kejuaraan Asia Kejuaraan Asia. di Doha. Dapat medali. Saya dapat medali perak. Oh, jadi kejuaraan Asia nomor 2. Oh, urutannya itu. Habis itu terakhir baru Golden Grand Prix yang di Osaka. Iya. Itu yang paling fenomenal tuh. Gila loh, 10,3 yang loh. lolos Olimpiade. Dari 10,15 ke 10,3 itu kan biasanya orang tuh butuh tahunan tuh, setahun 2 Iya. tahun. Ini cuma butuh 4-5 bulan kalau saya nggak salah. Kok bisa secepat itu melesat prestasinya tuh? Ya mungkin karena yang pertama sih saya lebih banyak memperbaiki teknik setelah yang dari ini, yang dari Doha. Pas itu juga ya apa namanya, saya sih tetap semangat latihan, tetap semangat mau prestasi lebih dan gitu. Ya saya percaya diri juga dengan adanya Justin Gatlin, pelari-pelari top dunia Iya gitu. loh, nggak minder tuh ada Justin Gatlin tuh. Malahan saya lebih semangat Oh gitu. karena ada tarikan juga gitu kan. Dia kan dapat medali emas di Olimpiade kapan itu ya? Oh Pokoknya- kalau itu yang Olimpiade tuh yang ini Usain Bolt itu. Iya jelas Usain Bolt. Tapi dia pesaing beratnya Usain Bolt lah ya. Iya kalau di 100 meter ya. Oh, aduh. Usia sekarang 20. Usia masuk 20. Puncak emas prestasi atlet tuh biasanya 23 sampai 27. Iya. Iya matangnya sih 24-25 lah. 24 25. So masih banyak kesempatan banget buat Zohri untuk meningkatkan Yes betul. catatan rekornya ya. Target itu bisa berapa tuh? Kalau target saya pribadi sekarang sih lari di bawah 10 itu aja. Dan di Asia Tenggara belum ada loh di bawah 10. Kalau Asia Tenggara belum ada. oh ya kalau Asia. Kalau Asia Asia ya, baru. ya Jepang, Jepang, Cina ya. Saya lupa lah nama-namanya tuh. Kalau yang lari 9 sih kayak Kiryu, Rio. terus siapa namanya dari Cina tuh? Subing Tian. Itu sih yang saya Ya. tahu. Yang dapat kemarin di Asian Games 100 meter siapa? Subing Tian. Subing Tian kan? Iya. Nah, tapi kan secara postur nih kan Zohri nggak setinggi mereka nih. Kalau saya sama Subing Tian itu sama. Masa? Oh, saya dia pernah kecil juga? foto pas Asian Games. Ah. Sama tinggi saya sama dia. Cuman dia badannya agak gemuk gitu. Muka kok. Gempal ya. Mm. Terus kalau tak perhatiin Zohri ya, dari beberapa kejuaraan itu saya lihat di videonya itu Zohri itu cenderung Di start ya. di start tuh lambat tuh, baru ngejar tuh setelah 20-30 meter tuh. Itu sih Ada yang masih kendala apa kurang. tuh? Masih kurang lah. Saya memang dari PPLP dulu, dari Mataram nih kan. Sebelum ke Jakarta saya jarang pakai Star Block, jarang belajar Star Block. Ya semenjak saya di Jakarta akhir 2017 itu baru saya pertama kali latihan Star Block juga di sana. Di Jakarta. Belajarnya dari Jakarta lah. Gitu. Itu kendalanya awalnya ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah ya nggak lambat-lambat amat lah. Saya bisa ngebayangin waktu mecahin yang 10,3 itu kalau startnya itu lebih bagus lagi itu mungkin bisa di bawah 9 loh. Di bawah 10 lah. Di bawah 10 loh, kalau di bawah 9. Di bawah 10 gitu. Nah, gini Zohri, Zohri ini kan sosok yang inspiring banget gitu ya. Maksudnya tuh, mohon maaf, dulu kalau kita lihat rumahnya yang dulu tuh kan, Oh iya. aduh sederhana banget gitu ya. Mah gubuk. Gubuk banget gitu. Terus fasilitas jelas minim ya. Iya, kalau ekonomi sih ya. Nah, terus apa modalnya supaya bisa jadi atlet itu kan? Atlet itu kan modal sarana olahraganya harus bagus, gizinya harus bagus. Terus kok bisa jadi Zohri yang sekarang nih? Yang pertama sih dulu memang saya udah punya bakat. Udah bakat dari lari dan bersyukurnya juga. Suka kabur dari sekolah kali ya? Saya itu kalau kabur dari sekolah sih ya pastilah itu dari itu ya. Jujur aja sih. Dan kebetulan juga ada senior saya, Sudirman Hadi. Dia juga kakak kelas saya dulu.
Cuman saya masuk sekolah dia udah pindah ke Jakarta karena berprestasi. Akhirnya guru olahraga saya ceritalah tentang Sudirman Hadi ke saya. Bahwa Sudirman Hadi itu gini-gini, terus pernah ke luar negeri, tandingnya masuk TV, masuk koran, viral lah dulu di sini. Atlet dia? Atlet. Kok saya Dia baru juga lihat? pernah ikut Olimpiade 2016. Orang NTB. 2016. Oh gitu. Dan akhirnya saya beranilah untuk mencoba gitu. Memang saya ditawarin sih pas waktu kelas 1 SMP. Cuman saya nggak mau, saya lebih mentingin bola lah. Lebih milih bola. Akhirnya kelas 2 SMP saya ditawarin lagi. Nggak mau juga saya. Akhirnya pas Ibu Rosida bilang, kalau kamu ikut lari, nilai ulangan kamu yang remedi itu apa namanya? Nggak remedi lagi lah. Akhirnya saya mencoba. Nah di situ saya tanding sama orang Lombok Utara ini di Gondang. Saya yang pertama gitu. Akhirnya saya yang dipilih. Bawa ke Mataram. Kejuaraan di Mataram namanya apa ya? Kejuaraan daerah lah gitu. Kejurda ya. Ya, Kejurda. Prapon biasanya mungkin, prapon. Dulu sih Kejurda. Kejurda. Akhirnya di sana dapat juara. Pas nyampe finish saya dipanggil sama pelatihnya PPLP. Saya ditawarin, kamu mau masuk PPLP nggak? Insya Allah saya bilang. Akhirnya baliklah. Selesai ujian nasional, baru saya dipanggil. Di sana baru saya mulai latihan dari nol lagi di NTB. Teknik apa segala macam dibetulin lagi lah ya. Iya, pas pertama juga saya diam aja lihat orang pemanasan. Saya juga nggak tahu pemanasan juga dulu. Gerakannya. Berarti boleh dibilang sebenarnya Zohri ini bakat alami. Iya, bakat alam betul. Yang kemudian menjadi semakin berkembang setelah tahu teknik-teknik dan fasilitas yang bagus ya. Coba kalau dikombin dari dulu bakat sama teknik pelatihan yang baik, sarana yang baik. Waduh, udah kayak apa dong ya. Tapi enggak juga sih ya. Kayak saya yakin kayak atlet-atlet tuh jarak pendek kan yang jago tuh kan Jamaika ya. Kayak atlet Jamaika tuh, Jamaika secara infrastruktur olahraga saya yakin nggak sebagus Indonesia juga lah. Indonesia saya pikir udah, apalagi kita lihat Asian Games kemarin tuh kan sarana olahraganya udah gila tuh, udah kelas dunia banget ya. Kelas dunia tuh. Udah ini nggak apa ngerasa perhatian pemerintah sama dunia olahraga ini sekarang semakin besar nggak tuh? Wah, semakin besar. Apalagi sekarang kan Pak Jokowi juga sama Menteri Olahraganya Zainuddin Hamali. Kemarin aja SEA Games itu 500 juta apa yang dapat emas. Besar. Besar. Kalau dulu Tahun-tahun yang dulu nggak bisa dapat segitu. Imam Nahrawi Nahrawi 200-an lah dulu. Terus terkait sama itu prestasi-prestasi Zohri itu apa-apa aja yang udah didapat tuh? Jelas Medalinya ini tuh. ya. Oh, yang ini semenjak juara dunia sih Ya, artinya alhamdulillah. perhatian dari Pemda lah, Pemda, pemerintah pusat tuh. Ya, alhamdulillah pemerintah pusat maupun pemerintah dari Daerah. sini juga. Ya, alhamdulillah sih perhatiannya luar biasa lah bagi saya. Fasilitasnya kalau di sana kan di hotel Sedidor di Jakarta, di Hotel Atlet Senturi Iya, Senayan. sana. Terus kalau di sini alhamdulillah kalau pergi ke luar negeri atau gimana lah itu alhamdulillah dapat uang vitamin lah. Mau saya jadi asistennya Zohri ini? Itu sih. Ya alhamdulillah apa namanya? Jadi ada gaji bulanan ya, honor bulanan ya, apa istilahnya itu? Kalau honor bulanan sih ada. Ada ya honor bulanan ya. Itu beda-beda kelasnya antara atlet yang sudah punya prestasi dan enggak tuh beda ya honor bulanan. Oh, kalau di pusat sih ya. Beda ya, ada level-levelnya ya. Gitu. Nah, sekarang nih setelah menjadi atlet yang berprestasi, tapi saya belum puas saya, pokoknya harus di bawah 10. Amin, Gitu. amin. Harus tuh, karena gini, apa namanya itu, dari atlet-atlet pemecah rekor yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelumnya tuh, sebelumnya Mari Lestari itu siapa? Dokter siapa tuh? Siapa kayak namanya Sebelum Mari Lestari, ya yang itu. dari Medan apa?
yang dari Medan. Siapa namanya? Yang pernah jadi menteri atau apa. Nah, itulah ya pokoknya ya. Terus ke Mardi Lestari itu jaraknya jauh tuh. Rentang waktunya tuh. Terus dari Mardi Lestari ke Suryo Agung Wibowo jauh lagi. Walaupun dulu katanya sempat juga atlet dari Papua tuh siapa mecahin, cuman tidak di kejuaraan yang yang resmi. ini apa namanya? Tidak Bang di kejuaraan. Franklin apa? Bukan. Oh, yang Bukan. tuaan dulu. Iya. Dia Siapa namanya? dia nggak tercatat di kejuaraan resmi. Padahal dia mecahin rekor tuh. Nah, oke lah, tapi maksudnya rentang waktu pemecahan rekornya tuh kan lama. Terus dari Suryo Agung Wibowo ke Zohri lama lagi gitu ya. Itu 10 tahun apa kalau nggak salah. Iya. Beda. Kenapa susah banget nyetak atletnya? Ya, itu sih maksudnya ya tergantung atletnya juga sih sebenarnya. Pelatih kan cuman ngatur program, itu pun susah juga ngatur programnya. Dan kalau mau lebih meningkat lagi sih, kalau ini sih sadar diri lah gitu. Menjadi atlet tuh bagaimana. Tapi kebanyakan saya lihat atlet-atlet tuh selesai programnya sudah. Cuman ya ada juga sih yang selesai program, ada tambahan yang sendiri, mungkin ada penguatannya sendiri. Zohri di luar program-program yang udah diprogramkan sama pelatih, masih ada ekstra latihan nggak gitu? Kalau saya sih biasanya ada. Ada ya? Saya pribadi sendiri buat penguatan apa yang belum kuat dan apa yang saya masih kurang. Dan hasilnya tuh bisa diukur ya? Iya. Hasil latihan tuh bisa diukur ya? Dan alhamdulillah ya bisa secepat itu juga sih apa namanya. Dari 10, 18, terus 15, 13. Saya pernah 10, 13 tuh pas final tapi itu. Di kejuaraan yang di Doha dan akhirnya. Jadi trennya terus-terusan naik ya? Nggak boleh turun lagi loh. Siap, insya Allah. Wey, betapa bangganya Indonesia ini ya kalau misalnya nggak usah lah juara dunia ya, juara Asia aja Jori udah luar biasa lah. Saya juga pernah juara Asia dulu. Was kejuaraan ini tapi kejuaraan di Jepang dulu Gifu. Kalau kayak bulu tangkis gitu juara dunia All England itu udah banyak atlet ya. Banyak. Tapi atletik ini loh, maksudnya masih dia, olahraga terukur lah kalau atletik. enggak, dia tuh bergengsi banget gitu. 100 meter itu mungkin hanya bisa dikalahkan gengsinya dengan juara sepak bola. Iya. Itu menurut saya. Gitu. Iya nggak sih? Nah itu. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan nanti bisa mencapai 100 meter tuh itu jangan cepat puas lah gitu ya. Iya, apalagi juga usianya masih muda juga sih. Nah, terus ngomong-ngomong di luar atletik nih, udah punya pacar belum? Ayo ngaku. Saya sih udah punya. Udah punya. Terus udah ada rencana merit? Kalau itu sih ya masih belum ya? Masih belum. Pikirin ke depan dulu lah. Kalau udah mapan, sukses baru. Oh gitu, syukurlah. Biasanya tuh orang-orang tuh kayak yang dulu-dulu tuh banyak ya atlet-atlet ya. Kalau yang saya ingat sih di sepak bola ya, beberapa atlet sepak bola tuh udah begitu dia terkenal, terus habis itu dia terjebak sama kehidupan glamor gitu, terus akhirnya prestasinya menurun. Let's say kayak Ronaldinho lah, ya kan? Anjurnya kan karena lifestyle gitu kan, terus menurun. Ronaldo juga begitu gitu. Ya semoga Zohri jauh lah dari itu. Tetap aja tinggal di kampung lah. Iya. Supaya nggak tergoda sama hal semacam itu. Iya. Nah, terus ibu sama bapak udah nggak ada ya. Itu yang kemudian buat Zohri diasuh sama bibi paman ya. Apa? Diasuh sama kakak ya. Oh, kakak. Terus peran kakak gimana waktu Zohri mulai nekuni atletik ini? Dia sih mendukung aja. Memang sempat dulu kan sebelum saya punya sepatu mau latihan juga kan dulu nggak ada buat beli sepatu lah. Cuman dia kan dikerja juga di Gili Trawangan, dapat gaji alhamdulillah. Ya beli sepatu. Dibeliin. Oke. You should say thank you to your brother itu ya. Nah, ini Zohri
saya berharap akan lahir Zohri-Zohri baru ya dari Amin. Nusa Tenggara Barat nih ya, bahkan kalau bisa sih lebih gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih apa atau bagaimana kiatnya supaya menjadi Zohri yang sekarang nih. Gimana sih maksudnya? Ya gimana supaya bisa berprestasi seperti Zohri itu, mungkin bisa sharing. Ini soalnya inspiratif nih. Yang pertama sih kita harus punya mimpi sih. Mimpi untuk menjadi lebih baik atau mimpi menjadi juara gitu kan. Dan jangan pernah menyerah. Terus yang paling penting itu jangan lupa berdoa dan jangan lupa ibadahnya. Karena jadikanlah doa sebagai kebiasaan, maka kesuksesan akan menjadi kepastian. Masih tetap rajin berdoa, sholat kalau di luar negeri? Pasti Luar itu. biasa. Enggak kan, kadang kan kendalanya kan nggak ada masjid, terus nggak kedengeran suara azan. Ya, kita sih lihatnya di kayak mungkin Google atau aplikasi apalah, waktunya sholat ya sholat. Yang Tuh, paling penting jadi- sih itu. Jadi itu tuh kuncinya tuh sebenarnya sih bahasa terkenalnya ora et labora, berusaha dan bekerja itu. Yes. Oke. Jadi saya terima kasih banyak nih udah mau direpotin. Slow aja. Semoga bermanfaat. Dia sebenarnya lagi ngantuk karena habis olahraga, tapi Baru saya selesai ganggu. latihan. Oh iya ya. Sehari latihan berapa jam? 2-3 jam lah. Kurang 5 jam dong. Soalnya atau kalau ini- perlu 8 jam. Buset. Loh, Slash pemain gitar Guns N' Roses itu sama Eddie Van Halen itu bisa jago main gitar itu 8 jam sehari mereka Sehari. latihan, iya. Ronaldo seingat saya juga dia nambah ekstra latihan itu 2 jam dari yang sudah diprogramkan sama pelatihnya. Gitu. Gila. Masa cuma 3 jam? Tuh 3 jam aja sudah 10,3 apalagi 8 jam. Insya Allah. Ibarat orang bekerja kan 8 jam tuh. Iya. Kerjaannya atlet kan latihan. Kerjaan orang kantor. Thank you ya. Siap. Sampai ketemu lagi di channel saya Ari Garmono. Siap. Comment, like, subscribe, and share. Subscribe juga. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.